Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan sifat patonan, yaitu salah satu sifat yang wajib adanya di para rasul. Ada berapa sifat yang wajib di para rasul? 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, patonah ya. Nah yang terakhir, yang keempat ini sifat patonah. Apa artinya patonah? Pintar. Wajib para nabi, para rasul pintar. Mustahil bodoh. Tadi mustahil bodoh. Karena kalau para rasul bodoh, mau bagaimana dakwah, mau bagaimana mengajak umat mengenal Allah, mau bagaimana bisa ngelawan hujah-hujah, serangan-serangan dari orang-orang kafir. Maka wajib para rasul itu pintar, cerdas. Halaman 70. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu ala zalika annahu lawi tafat anhumul patonan lama qadaru ayyukimu hujatan alal hosmi wa huwa muhalun li annal qur'ana dalla fi mawadi akasiratin ala iqamatihimul hujjata alal hosmi. Dalil sifat patonah. Ini dalilnya nih. Mana dalil yang menunjukkan bahwa para rasul itu pintar? Ini dalil akli, dalil akal. Apa dalilnya? Lawin tapat anhumul patona lama kodaru ayyukimu hujatan al hosmi. Kalau para rasul tidak pintar alias bodoh, maka mau bagaimana para nabi, para rasul mendirikan hujah, memberikan dalil, mengeluarkan penjelasan untuk mengalahi para musuh-musuh agama. Gak mungkin ya. Dan kemarin juga harus dipahami bahwa para kiai, para ulama, ajengan, para ustadz selaku penerus perjuangan para nabi, para rasul, maka dia pun harus pintar, harus cerdas. Apalagi hidup di tengah-tengah masyarakat yang masalahnya itu kompleks di masyarakat, konflik banyak macam-macam ya. Bayangin kalau seorang kiai, seorang ajengan, seorang ustadz gak pinter, repot ya. Kemarin ya nabi saja, nabi sahabat itu nanya bukan cuma masalah agama, bukan masalah ibadah, masalah kontak kagak jalan aja kemarin ya, nanyanya ke nabi kemarin itu ya. Ya memang begitulah masyarakat umat tuh begitu gitu ya. Anaknya nangis nggak tidur, yang dibangunin ustadz itu malam-malam gitu ya. Jam 1 bangunin ustadz itu. Anak saya nangis mulu nih Pak Ustadz, nggak tidur. Anak nangis saya ke ustadz ya. Begitu di masyarakat gitu ya. Jadi kalau kagak pinter repot ya.
Makanya mertua bapaknya Umi, guru kita Bang Mumu, pernah ngasih tahu sama saya juga para santri, para alumni, kita itu nggak boleh bilang nggak bisa gitu. Jadi seorang ustadz itu, seorang kiai nggak boleh bilang nggak bisa. Karena saya pernah diminta air, saya bilangnya nggak bisa gitu ya. Jadi ada yang minta didoain bawa air gitu. Ya emang ya nggak ngerti awalnya, mah ya nggak ngerti. Saya nggak bisa, ini kayak yang kesurupan. Suruh ngobatin yang kesurupan, nggak bisa, emang nggak bisa. Nah nggak boleh katanya kita bilang nggak bisa. Kenapa? Karena tidak semata-mata Allah mengutus orang itu datang ke kita, kecuali Allah telah menitipkan kemampuan kepada kita gitu. Ini bukan buat saya aja, bukan buat para ustadz kiai aja, buat kita semua sama gitu. Jangan pernah bilang nggak bisa, jangan. Mau bilang bisa aja, bisa. Mak bisa bikin bolu, bisa, sini. Mau gosong ke mau pahit ke mah bisa gitu ya. Pas dicobain sama orangnya, kok ini pahit sih mak katanya. Emang saya bisanya bikin pahit. Kan saya gak ngebohong, saya bilangnya bisa kan gitu ya. Gak bilang bisa enak, enggak. Saya mah bisanya bikin bolu yang pahit. Pokoknya bilang aja bisa ya. Karena kan omongan itu doa ya, omongan itu doa gitu. Kalau kita bilang kagak bisa, nggak bisa ya. Tapi kalau kita bilang bisa, Allah pasti ngasih bisa gitu. Bilang kagak bisa itu kan hanya alasan orang-orang malas saja sebetulnya. Jadi orang malas berlindungnya itu dibalik alasan nggak bisa gitu. Sebetulnya begitu aja. Orang yang suka bilang kagak bisa teh pemalas gitu teh. Padahal mah bisa, tapi karena dia males, segen kan dia. Aduh, nggak bisa saya ini mah gitu ya. Udah itu jadi kagak bisa terus ya. Jadi bisa gitu ya. Karena omongan kita itu jadi doa gitu. Jangan bilang nggak bisa. Ya apalagi tadi ya, para ulama, para anbiya, para rasul. Jadi masalah di tengah-tengah masyarakat itu luar biasa. Kalau sampai ada kiai, ada ustadz gak bisa menyelesaikan masalah, gak bisa memberikan solusi kepada masyarakat, repot ya, repot. Bahkan yang bahaya lagi, kalau ada orang yang ingin nyariat, ada yang nyariat gitu ya, ada yang mau nyariat gitu ya, apa minta lancar usaha, apa minta anak gadisnya dapat jodoh, apa aja gitu ya. Itu kalau kita bilang nggak bisa bahaya. Kalau ustadz bilang nggak bisa itu bahaya. Apa bahayanya? Dikhawatirkan masyarakat itu mencari orang yang salah nanti. Kalau ditolak ke ustadz, kalau dia ke dukun mau gimana kan gitu ya. Dia ke orang pintar, ke paranormal. Itu gara-gara si ustadznya bilang nggak bisa. Namanya bahaya. Sampai teman saya di Garut, teman alumni di Garut, kata dia cerita ini ya, emang unik-unik cerita alumni itu, unik-unik gitu ya, lucu-lucu gitu cerita alumni pesantren. Sama baru pertama mukim gitu ya, baru turun ke masyarakat nih, biasalah ajengan-ajengan baru, ustad baru kan gitu ya. Ada orang yang minta air gitu ya, minta air ini, bawa aqua biasa gitu ya. Ya sini, dibawa sama dia, masuk ke kamar, dibawa ke dalam. Tamunya kan ditinggal tuh di ruang tamu gitu ya, di depan. Dia masuk ke kamar. Kagak ngapa-ngapain aja, ada di kamar dia. Kagak ngedoa, kagak apa gitu ya. Terus keluar lagi, ini udah gitu. Udah gak ada apa-apain itu, aku sama dia digituin doang, dibawa doang ke kamar. Ya habis mau diapain kan, dia emang kagak bisa kan itu ya. Tapi bilang kagak bisa kan kata guru kagak boleh kan itu ya. Dibawa aja ke kamar sama dia ya. Ada semenit atau 2 menit lah gitu ya, keluar lagi. Ini udah katanya gitu ya. Udah tamunya pulang, nggak lama telepon. Alhamdulillah udah. Dia kata dia, padahal itu air nggak apa-apain kata gitu ya. Aduh. Ntar kalau ibu-ibu minta air ke ustadz, kalau ustadznya ke dalam. Tapi jangan suzon ya.
Ya itu mah teman saya doang kali ini begitu mah ya. Orang-orang nggak ada kali. Kalau ada yang bawa ke kamar ya mungkin mau di ritualin dulu kali sama dia. Aduh. Ya tapi ya susah ya. Orang mah gimana keyakinan sih ya. Orang gimana keyakinan. Sugesti gitu ya, sugesti. Kan ada cerita begini. Ada penjahat kelas kakap. Udah dia ini kalau di kita malah disebutnya residivis, mantan keluar masuk penjara gitu ya, residivis lah gitu ya. Udah biasa ditahan ya. Pokoknya udah catatan kriminalnya banyak ini. Ini orang emang luar biasa ini penjahat ini ya. Keluar masuk penjara wah, sampai orang-orang penjara nih para sipir-sipir udah bosan gitu ya, lu lagi katanya gitu ya, yang masuk penjara lu lagi gitu ya, udah bosan gitu ya, ngurusin orang udah bosan, bikin masalah mulu gitu ya. Akhirnya lama-lama si kalapasnya lah mungkinnya kalau di kita nih ketua lapasnya lah gitu, kepalanya nih mikir, ini orang gimana ya supaya jerak gitu, supaya kapok nih, supaya nggak bikin lagi kriminal gitu ya. Mikir si kalapasnya, kayaknya punya ide. Ya udah gini aja lah. Ini supaya dia kapok dan supaya orang-orang juga waspada ngelihat dia bahwa dia ini adalah narapidana residivis, penjahat segala macam. Udah aja kita kasih tanda aja gitu. Mau dikasih ciri, biar kasih tanda, biar orang-orang tahu. Biar kalau dia lewat motor ya dimasukin, ayam ya dikandai, soalnya kacau nih kalau dia hilang mulu kan gitu. Jadi tandain nih biar orang tahu gitu. Gimana nandainnya? Itu aja katanya bikin dari besi kayak kuda sapi itu kan di pahanya suka ada tanda itu ya. Nah itu kan nandain itu pakai besinya dipanasin itu ya. Jadi besi dipanasin, dibakar sampai merah. Nah terus ditempelin tuh ya ke paha sapi, paha itu kan itu ya. Nah itu nanti kan kayak itu ya, kayak tato begitu ya, ada bekas gitu. Nah si penjahat ini juga mau digituin gitu ya. Dia dipanggil, sini kamu bikin resah masyarakat mulu, nggak ada kapoknya kamu. Nih sekarang kamu mau saya kasih tanda aja nih, mau dicap katanya, biar orang-orang tahu kalau melihat kamu bahwa kamu tuh penjahat, biar orang-orang tuh pada siaga, nggak pada kehilangan lagi barang, saya gitu ya. Gimana nandainnya? Kata si penjahat, dia itu kayak kuda tuh kalau dikasih tanda pakai besi panas katanya gitu ya. Besi panas kan dibakar, di bawah besinya udah dibikin, udah dicetak gitu, ada stempelnya gitu ya. Ini besinya nih. Nah terus bawah itu kompor juga di bawah udah, kompornya hidupin, besinya dipanasin sampai merah kan gitu ya. Nah nanti ini saya tempelin nih di tangan, mau ditempelin di tangan nih di sini nih. Kayak tato lah gitu ya, di sini di tangan tempelinnya gitu. Jadi nanti kamu saya cap nih di tangan gitu. Biar ini orang kagak menggerbek lah gitu ya, kan panas itu pasti ya, biar kagak berontak, ikat dia kan, ikat di bangku, ikat kakinya, ikat tangannya, ikat semua, punya badan ikat biar nggak berontak, maksudnya biar nggak antar kemana-mana, ikat. Terus biar dia juga nggak ngeri, tutup kepalanya, tutup kan pakai ini yang hitam gitu, biar dia nggak ngeliat gitu ya, ikat. Nah udah diikat, udah rapi, nah, udah panas, udah. Dia juga tadi ngeliat si penjahat, dia tadi ngeliat kan sebelum ditutup, emang udah panas itu, udah merah gitu ya, udah tinggal nempelin doang, iya. Udah ya, siap, tahan, kata si Algojo kan gitu ya, tahan kamu, jangan berontak kan itu, nah, berontak kamu kena pipi kamu bahaya nih kan gitu ya, panas ini nggak main-main katanya. Ya dia udah deg-degan pasti kan, udah deg-degan itu si penjahat mau ditempelin besi panas. Padahal si kepalanya tadi, si kepala penjaranya itu, si ketuanya itu udah nyiapin batu es, cuman samain lah bulat gitu ya, batu es, udah nyiapin, dan emang udah punya rencana dia gitu ya. Jadi begitu nanti pas ditempelin itu bukan besi panasnya, itu batu es itu. Lebih biasa, nggak dikasih tahu si penjahatnya mah, siap, awas kamu, jangan berontak, jangan pingsan, ayo Algojo, siap, pegang besinya, kan gitu ya, pura-pura aneh. Pegang tuh batu es kan itu ya.
Pokoknya hitungan ketiga tempelin katanya. Kamu jangan ini katanya. Dihitung 1, 2, 3 tempelin ke ininya. Tempelin ke badannya. Tapi anehnya itu batu es ngebul dan melepuh. Ininya melepuh, tangannya melepuh, ngebul melepuh. Ya si Algojunya bingung, si itunya juga bingung ya. Kalau si penjahat mah nggak heran ya, karena kan emang dia udah merasa besi kan gitu ya. Aneh gitu. Pas sudah beres ada tandanya gitu ya, membekas. Nah terus dibuka, ditanya si penjahat tuh, apa yang kamu rasakan? Panas, kata dia gitu. Panas katanya. Kamu tahu apa yang tadi ditempelin? Ya tahu lah. Tadi sebelum ditutup saya udah ngeliat besinya merah kan gitu ya. Bukan, kata si Algojo, kata si Kalapas, bukan itu yang aku tempel. Nih lihat batu es ini kan. Dan si penjahatnya juga ngaget ya. Wah bener kan gitu ya. Ini buktinya panas melepuh kan gitu ya, ada bekasnya. Nah dari situ oleh para ulama dijadikan ilmu gitu, bahwa ternyata manusia itu gimana keyakinan, gimana sugesti diri. Itu si penjahat kan gak pernah mikir yang mau ditempel itu adalah batu es, gak pernah. Karena udah disugesti dari awal besi panas gitu. Jadi kuat, jadi yakin di hatinya bahwa yang bakal nempel ke badan saya besi panas. Jadi walaupun batu es sekalipun secara logika kita nggak ngerti ya, nggak nyambung ya. Tapi itulah hebatnya kekuatan keyakinan. Batu es yang harusnya dingin bisa bikin kulit kita melepuh dengan kuatnya keyakinan. Dia balik lagi ke yang tadi, ya sebetulnya mah balik lagi ke kita ya, apa-apa gitu ya, ke kita. Mungkin itu yang tadi datang ke teman saya itu gitu ya. Emang dari rumahnya dia udah yakin bahwa ini adalah alumni pesantren. Namanya Ustadz, Kiai gitu kan, pasti doanya gitu kali ya. Makanya dia udah pede banget, pasti kayak gitu ya. Makanya dia bawa air tuh udah yakin banget. Sama ke kamar gak dia apa-apain ini ya. Tapi karena keyakinannya berhasil, nggak lama telepon katanya. Teman saya juga tawa-tawa ya. Air kagak diapa-apain padahal saya kan itu. Nah, itulah pentingnya sebuah keyakinan. Makanya kata Nabi, innallaha bizonil abdi. Allah itu tergantung prasangka hambanya gitu. Dan sebaik-baiknya berprasangka ke Allah. Ke Allah. Sebaik-baiknya prasangka hanya kepada Allah. Kita sehebat-hebatnya berprasangka ke manusia ada kecewanya. Ke manusia ada kecewanya. Ada aja kecewanya lah kalau sama manusia ya. Sehebat apapun kita berprasangka ya, ada kecewanya ke manusia. Kita punya kakak baik banget. Pokoknya seingat kita kakak kita nggak pernah kebantu kita, apalagi jahat sama kita ya. Suatu saat kita punya masalah, punya kebutuhan. Di hati kita kan udah yakin banget ya, saya ke rumah kakak, setiap saya ke rumah kakak juga kalau ada apa-apa pasti ditolongin sama kakak. Karena bukan sehari 2 hari nih saya hidup sama kakak, udah puluhan tahun kan itu ya. Tapi kadang ada aja itu ya, begitu kita ke kakak, kakak kita malah ngecewain kita. Kadang begitu ya kalau sama makhluk. Maka kata Nabi, udahlah. Kalau kamu ingin berprasangka, udah jangan kepada siapa-siapa. Berprasangkalah hanya kepada Allah. Karena prasangka Allah mah tidak pernah mengecewakan. Dan apa yang kita sangkakan itu yang akan Allah berikan. Itu kuncinya begitu ya. Dia tadi si penjahat kan udah yakin banget ya bahwa dia bakal ini nama besi panas kan itu, dan kalau itu pasti melepuh. Maka apapun yang terjadi kepada dirinya, ya yang terjadi melepuh gitu ya. Karena memang dia sudah terima bakal melepuh gitu. Jadi bagi Allah mah udah nggak usah mikirin sebab, nggak usah mikirin tolak ke Allah mah. Karena sebab dan tolak di hadapan Allah mah sejuta cara kan gitu ya. Yang penting tujuannya apa gitu. Nah ini harus dilatih, ini sama kita ya harus dilatih ya, harus dilatih kita. Ya kadang kita ya omongan yakin gitu ya omongannya, yakin gak ke Allah, yakin gitu ya kalau omongan mah gitu ya. Tapi kadang di hati sama di pikiran kadang masih dari mana ya kan gitu ya. Yakin mah yakin ke Allah ya, tapi dari mana ya? Nah itu pikiran dari mana? Ya itulah yang akhirnya menghambat pertolongan Allah datang ke kita. Buang-buang itu udah buang-buang. Allah mah jangan didikte begitu kan gitu ya. Allah mah maha kuasa, Allah mah ya. Matematikanya aja beda sama kita, Allah mah ya.
Kita mah 10 teh 5 tambah 5, kita makan begitu doang 10 kita mah. Tapi 10 Allah mah bisa 11 kurangi 1, bisa 9 tambah 1. Wah, banyak 10 Allah mah ya. Kayak saya mungkin sama Umi ya di sini. Kalau saya nggak punya prasangka baik ke Allah, nggak bisa saya di sini ya. Harus ngurusin santri segitu banyaknya. Anak juga 5 anak saya kan gitu ya. Kalau saya nggak punya prasangka baik ke Allah, saya resign jadi ustadz gini. Udah, saya mendingan ikut Mang Sipit kerja bangunan gitu ya, atau ikut Mang Dagul, Mang Sipit jualan sayur saya gitu ya. Nggak bakal kuat saya. Tapi karena ya saya mau belajar bisa berprasangka baik aja ke Allah. Pokoknya ini santri ada 30 semua udah sama rezekinya, udah gitu aja gitu. Nggak pernah mikirin dari mana ya, enggak hilangin itu. Karena sekali aja saya mikir dari mana ya ntar bocah makannya ya, udah selesai, Allah tutup semua jalan rezeki buat saya, tutup. Tapi kalau saya udah yakin, nggak semata-mata ini orang dititipin ke saya santri kalau nggak dengan rezekinya, yakin, udah segitu aja pikiran ke Allahnya, udah. Apalagi masalah ngebangun. Kita punya duit dari mana ngebangun kan gitu ya. Kalau nggak punya husnuzon, nggak punya baik sangka ke Allah, nggak bisa ngebangun kita. Makanya saya mau yakin aja udah. Ke material ngutang aja udah 50 juta 60 juta ngutang aja, selama masih dikasih ngutang aja. Bayarnya dari mana Bi? Dari husnuzon aja ntar ke Allah pokoknya ya. Jangan mikirin dari mana bayarnya. Udah berbaik sangka aja ke Allah. Kalau saya nggak berbaik sangka ke Allah, saya nggak berani ngutang. Kalau saya nggak berani ngutang, nggak bakal jadi bangunan, nggak bakal jadi apa-apa gitu ya. Modalnya itu doang. Karena kalau mikirin asbab, tolab, ya sehari-hari saya begini ya Umi kan gitu ya. Dagang kagak, kerja kagak, ngapain tuh? Kalau mikirin asbabnya ya, kalau matematikanya ngikutin manusia, mau dari mana bisa ngebangun? Mau dari mana bisa ngempanin santri? Ya jangan kan santri anaknya aja di pesantren 4 biji, mau dari mana kan gitu. Udah gak kekejar dah. Apa modalnya? Udah husnuzon aja ke Allah, husnuzon aja udah. Nah ini memang sebetulnya yang terpenting mah itu ya, itu dilatih itunya sama kita ya, sering dilatih. Karena Allah itu tergantung prasangka. Kalau kita nganggap saya punya duit itu dari dagang, ya udah, Allah ngasih jalannya satu doang. Lu bakal gua kasih duit kalau lu mau dagang. Ketika dia kagak dagang, gak bakal dikasih duit. Gak bakal, begitu Allah. Tapi kalau dia, udah, orang hidup mah pasti sama rezekinya. Bahkan rezeki mah gak ada yang ketuker. Yang suka ketuker mah sendal jepit. Udah. Udah dia ya. Gak pernah bikin asbabnya gimana. Enggak, dia udah yakin aja ke Allah udah. Maka kalau dia udah begitu, 1000 pintu rezeki bakal dibuka sama Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tanpa diduga-duga. Sama lah kayak mau Isra Mi'raj kita besok kan itu ya. Dari mana duit 40 juta kan itu ya. Udah Mas Siti waktunya jalan-jalan, Marani waktunya jalan-jalan, santri waktunya jalan aja udah gitu ya. Toh itu kewajiban kita mah ya, mengetuk pintu rumah hamba-hamba Allah. Barangkali ada yang tersentuh hatinya untuk ikut memeriahkan siar acara Isra Mi'raj kita. Udah jalan mau ada yang ngasih ke, mau kagak, mau ada yang ngomelin ke, mau masa bodoh kan gitu ya. Toh kita meyakin acara kita pasti jalan, pasti terbukti, pasti jadi, caranya terserah Allah. Udah gitu. Kalau dipikirin mah kan gitu ya, bisa-bisa kagak kemana-mana gitu ya. Kayak orang mau dagang, belum dagang udah mikirnya kemana-mana kan gitu ya. Nah kalau saya dagang ada yang ngutang apa kagak ya? Ntar kalau ada yang ngutang kasih apa kagak ya? Ntar kalau kali kasih saya nagihnya bisa gak ya? Ya nggak dagang-dagang begitu ya. Dagang-dagang aja udah, belanja, buka warung. Udah buka warung, udah belanja mah ada yang beli kan, yang terserah, ada yang utang terserah kan gitu ya. Udah terserah aja gitu. Tapi kita yakin setiap orang yang berikhtiar pasti Allah akan berikan rezekinya. Cuman jangan didikte cara Allah memberikan rezeki ke kitanya, jangan. Kalau didikte ya segitu nanti Allah ngasih rezekinya. Gua pasti punya duit kalau gua mau dagang. Ya udah kata Allah, kalau emang lu maunya begitu ya udah, gua bakal kasih duit kalau lu mau dagang. Kalau lu kagak dagang enggak bakal gua kasih duit. Kan jadi sempit ya. Mendingan udah aja yakin ke Allah. Allah mah gampang ngasih duit ke saya tanpa
tidak melalui lewat dagang gampang Allah kan gitu. Ayo nanti dibuka tuh pintu-pintu rezeki buat kita dari berbagai arah min haitsu la yahtasib. Kadang kita nggak ngerti. Kayaknya saya sama Umi banyak meneteskan air mata gitu ya. Berjuang di sini semua pada tahu lah dari 2014 mulainya ya. 2018 saya mulai pindah di sini sampai 2025. Banyak kejutan-kejutan yang Allah berikan kan gitu ya. Dan kan kita resep dikasih kejutan tuh ya, jam 12 malam lagi tidur, lagi ngantuk-ngantuk, suami ngetuk kan gitu ya, terus bawa kue ulang tahun kan gitu ya. Wah itu ya, itu seumur hidup gak bakal kita lupakan itu ya, kejutan. Padahal kue ulang tahunnya cuma 50.000 ya, tapi momennya itu yang bikin mahal gitu ya. Kan kita resep dikasih kejutan gitu tuh ya. Tiba-tiba anak datang udah lama gak pulang-pulang, pas datang teh bawa kardus kecil. Pas dibuka di dalamnya tulisan selamat buat ibu dan bapak umroh bulan ini. Wah gitu ya. Ya Allah dikasih kejutan umroh kita kan. Itu kan kayak begitu kan indah banget rezeki kan gitu ya. Nah maka minta ke Allah yang kayak begitu aja kita mah. Jangan minta rezeki yang biasa-biasa. Dapat duit boleh dagang mah biasa itu mah ya biasa. Dapat duit boleh ngejual pisang setandan biasa. Dapat duit boleh ngejual kebo maone biasa itu biasa. Tapi kalau Abi dikasih duit 30 juta sebulan kagak ngapa-ngapain, nah itu yang bakal meneteskan air mata ya Allah. 30 juta dikasih tiap bulan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Allah mudah itu mah. Kita terus bakal meneteskan air mata bersyukur. Begitulah cara, begitulah kemampuan Allah Sang Ar-Razzaq yang memiliki pintu-pintu rezeki. Yang penting modalnya kuatkan husnuzon kita, sugesti hati kepada Allah, hilangkan urusan-urusan dengan makhluk-makhluk. Jangan karena urusan dengan makhluk hanya mengecewakan kita saja, hanya membuat sakit hati doang. Tapi ke Allah gak ada kata kecewa, gak ada. Apa yang kita husnuzonkan itu yang akan direalisasikan gitu ya. Di wajib pinter para ajengan, para kiai, para ustaz gitu ya. Karena tadi urusan di masyarakat sangat luar biasa. Tanpa kecerdasan itu kita tidak akan mampu menjawab berbagai tantangan dan masalah. Di Qur'annya juga begitu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah akan ngangkat orang yang beriman dan yang berilmu, diangkat apanya? Darajat, diangkat derajatnya. Artinya apa? Orang pengen sukses, pengen gede, pengen maju, pengen jadi orang besar, syaratnya dua, punya iman, punya ilmu. Udah itu aja. Anak kita pengen jadi orang gede, udah modalin, kasih, didik anak kita bagaimana iman kuat, ilmu banyak, udah. Harus seimbang ini mah ya. Karena kalau ilmunya doang pinter, imannya kagak ada, bahaya. Nanti jadi pinter kodek. Ya, orang pinter tapi nggak punya iman, pinter kodek jadinya. Kita nih orang tua diakalin mulu sama anak gitu ya. Kalau anak pinter kagak punya iman, bahaya itu ya. Diakalin mulu. Mak, di sekolah mak ada beli buku mak. Berapa? 150. Buku apa nih? Buku ini padahal kagak ada kan gitu ya. Itu kalau anak pintar tuh gitu ya, tapi kagak punya iman, bahaya. Atau punya iman doang, nggak punya ilmu, ini juga bahaya, lemah, nggak bisa dia melakukan apa-apa. Keinginan doang gede kan itu, pengen ini tapi kagak bisa. Maka harus seimbang ilmu iman. Nah ini nggak bisa tidak adakan, dihilangkan kalau pengen derajat kita tinggi kata Allah. Penjelasan nomor 1 halaman 70. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya bila seorang rasul atau utusan Allah bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak bisa debat, tidak bisa mengalahkan argumen musuh. Dalam hal ketuhanan perlu penjelasan yang jelas, yang dapat dimengerti oleh umat. Apalagi akan memberantas kebiasaan atau tradisi musuh yang sudah turun-temurun, maka patonah di rasul wajib adanya. Bisa kebayangkan ya, gimana mau dakwah kalau rasulnya bodoh kan? Ustaz nggak bisa gaul, bahaya kan itu ya, bahaya.
kerjanya di masjid aja kan itu ya. Ke masyarakat gak gaul ya. Wah bisa gitu ya, bisa. Repotnya harus tahu cara bergaul, bagaimana hidup bermasyarakat, kan itu harus tahu kan gitu ya, harus ada ilmunya. Itu teh kan gak sembarangan ya, karena gaul teh gak gampang ya. Kita pengen memikat hati seseorang teh, wah itu ilmunya kelas tinggi gitu ya. Saya pengen naklukin hati Maone, wah itu nggak gampang kan gitu ya. Itu triknya juga banyak gitu kan ya. Dari mana ini naklukin Maone biar ngasih pinjeman nih buat bayar utang gitu ya. Oh itu triknya panjang ya. Paling nggak saya mau datang bawa semur jengkol, paling nggak nih. Oh Maone doyan ada semur jengkol ya. Ayo dah, ayo Mi bawa semur jengkol. Udah datang bawa semur jengkol. Gak boleh tuh saya minjem duit langsung kan, gak boleh. Paling nggak saya nanya kabar, keboknya nggak apa-apa. Kebok mau nih sehat, sehat-sehat mau nih keboknya, wah gitu ya. Ngobrol dulu saya ngeliat gitu masalah kebok dulu ya, karena mau nih kan pakar masalah kebok nih. Ngawinin kebok gimana sih mau nih? Wah udah kebok kan gitu ya. Nah itu terus gitu ya, itu trik mengambil hati seseorang kan gitu ya. Biar dia teresep, biar dia tuh tersanjung, itu ada triknya itu. Nah ntar udah 3 jam ngalir tidur, baru udah, aduh mau nih, udah mau maghrib ini gak kerasa. Kita ngobrol udah jam 2 ini belum sholat asar. Iya ya Bi, ya, gimana nih? Ya saya mau pulang, mau sholat, iya. Terus, iya ini mau nih. Udah berapa hari gak bisa tidur ini sama Umi. Nah ngapa Bi? Kan itu kan tadi saya udah peduli banget sama One kan gitu ya. Maka ketika saya mengatakan satu keluhan, udah itu orang pasti respect banget gitu ya. Karena awalnya kita udah respectful sama dia. Maka ketika kita keluarin aja dikit keluhan gitu, oh dia mah ada apa Bi? Wah kan gitu. Ini tuh gimana ya? Gimana aja kita tuh ya bersilat lidah kan gitu ya. Ini material udah nge-WA mulu mau kan gitu. Ngapa ya Om material? Macem-macem enggak. Saya yang macem-macem sama material. Macem-macem apa tuh? Punya utang 4 bulan belum dibayar. Wah, Abi mah kan itu. Udah daripada Abi gak tidur jadi sakit katanya. Ini emak punya kalung, katanya punya cincin. Gak banyak Bi, ada kali setengah kilo mah. Setengah kilo mau nih, iya. Orang mau nih mah hobinya beli cincin tapi nggak dipakai, ditaruh aja. Di mana ditaruhnya? Di lemari mah takut hilang Bi. Iya, di lemari mah kalau ada maling pasti dicari. Naruhnya di mana mau nih? Itu pinggir kanan kebo. Masa naruh emas pinggir kanan kebo? Ya karena maling nggak bakal tahu Bi. Soalnya banyak ini setengah kilo. Udah sono bawa Bi, jual buat bayar material. Kalau ada lebihnya ya. Gitu ya. Jadi iya ilmu-ilmu kayak begitu kan, waduh itu. Dan itu nggak ada di sekolahan, nggak ada di pesantren ilmu kayak gitu. Itu kalau nggak kitanya inovatif, wah susah. Nggak harus pinter ya, pinter ngomong, pinter bersikap gitu. 2. Al-Quran telah menjelaskan dalam beberapa ayat tentang perdebatan Rasul dengan umat. Antara lain dalam Al-An'am ayat 83. Ini dalil nakli nih, bahwa memang terbukti banyak Quran menjelaskan bagaimana para rasul itu debat dengan umatnya tidak terkalahkan. Seperti surat Hud ayat 32. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Mereka berkata, Nuh, ini berarti Nabi Nuh ya dengan umatnya, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, sudah debat, kamu telah memperpanjang perdebatan, maka datangkan azab yang kamu ancam terhadap kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi Nabi Nuh kan udah dakwah ya lama, puluhan tahun. Itu kan yang beriman gak sampai 100. Yang beriman gak sampai 100 itu kan ya. Dikit banget pengikut Nabi Nuh mah ya. Akhirnya umatnya ini kesal juga kali. Nabi Nuh dulu yang agak kecewa. Kata Nabi Nuh, udah berbagai cara nih sama Nabi Nuh dilakuin supaya umatnya beriman, tapi tetap aja kan ngeyel, keras kepala. Akhirnya Nabi Nuh sempat
ada ancaman. Ayo beriman, karena kalau kamu tidak beriman nanti Allah bisa nurunin azab. Nah, gitu. Jadi udah mulai ada ancaman nih, gitu. Udah nggak main halus nih, udah mulai kasar Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh dikasih taunya begitu sama Allah. Kasih peringatan umatmu, kalau dia tidak mau beriman saja, nanti akan aku turunkan azab. Jadi sampaikan kan, ayo sebelum kamu misal terlambat, ayo segera beriman. Nanti kalau Allah keburu nurunin azab, nggak ada yang bisa selamat dari azab Allah kan gitu. Ditakut-takutin begitu, tetap aja emang orang kalau udah keras kepala susah gitu ya. Tutup tuh rambut lu, jangan nggak pakai kerudung itu, aurat itu, ntar lu digantung lu di neraka. Wah, walaupun ditakut-takutin begitu ya, kalau orang udah neraka paling berapa lama sih di neraka? Dia malah begitu dia ya, disangka neraka adem-adem kuku kali ya. Begitu diancam, nggak ada takutnya orang kalau udah keras nih. Sama. Akhirnya kata umatnya, udah nolah, udah kelamaan kita debat. Kamu bilang ajab, mana ajab? Nah gitu tuh, ini bangka warak banget ini ya umat Nabi Nuh ini. Mana ajab? Katanya kalau saya nggak beriman diajab, mana ajab? Akhirnya ya karena memang mereka tidak beriman, akhirnya Allah memberikan wahyu supaya Nabi Nuh bikin perahu kan itu ya. Bikin perahu Nabi Nuh ya. Kan bikinnya juga di darat. Kayak di sini nih. Kata Allah, bikin perahu. Orang Cibitung kagak mau orang ngaji bini, udah biarin bikin perahu aja kan gitu ya. Bikin perahu tuh, bikin perahunya di darat Nabi Nuh, di darat. Nanam dulu pohon dalam sejarah itu lama, nanam dulu pohon, udah gede baru ditebangin, bikin perahu tuh di darat. Bikin. Itu lagi bikin perahu di darat malah ditawain sama umatnya. Wah, Nuh tambah gila, tambah stres. Orang-orang lah bikin perahu tuh di pinggir laut. Kenapa ini bikin perahu di kampung Cibitung, jauh ke laut, jauh kemana-mana? Mau diapain tuh perahu? Mau diturunin ke situ ke galian tempat gupaknya Maone, gak ada airnya. Tapi ya ini kan udah ilham, udah wahyu. Nah Nabi Nuh terus aja bikin perahu. Sampai akhirnya datang perintah, Nuh ajak semua orang yang beriman naik ke perahu, ke kapal, terus binatang-binatang semua sesuai yang di Quran, udah naik semua. Karena dari situ nggak lama turun hujannya juga yang sudah menjadi azab. Jadi dari langit diturunkan, dari bumi juga air dikeluarin sama Allah gitu. Akhirnya sampai terjadi banjir besar gitu. Nah ini salah satu bukti bahwa seorang nabi ya memang Allah yang nuntun ilmunya kan gitu. Ini nggak pernah takut berdebat dan nggak bakalan kehabisan bahan kan itu. Jadi di debat seperti ini juga ya terus aja ngikutin ilmu pengetahuan dari Allah, bikin perahu. Nah ini dibuktikan kan, nih kata saya kalau kamu nggak mau beriman ini ajab, nih kan terbukti ajab sekarang banjir besar kan ya. Seperti itu kecerdasan, bisa tahu sesuatu yang akan terjadi, itu kepintaran para rasul. Ya sebetulnya sih nggak pintar-pintar banget ya para rasul itu ya. Ya ada mentornya Allah, enak ya. Ya kita kalau dimentorin mah enak ya. Ada nanya sama saya, malaikat Jibril datang, Nabi jawabannya ada, saya nggak pinter ya, itu mah dimentorin aja malaikat Jibril. Kan para rasul kan begitu dulu deh ya, ada yang nanya nggak langsung dijawab. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh para nabi itu wahyu. Jadi nunggu Jibril dulu datang, bawa wahyu, dikasih tahu baru jawab. Ya kita kalau begitu enak ya, enak kan itu ya. Jadi ya bukan pintar-pintar amat sih ya, kan emang ada mentornya aja kan itu. Kita kalau digituin sama Allah mah bisa kan itu. Ya tapi artinya kenapa para nabi para rasul pintar seperti itu dikasih ilmu gitu? Karena ibadahnya kuat kan itu ya, hatinya yakin kan, maksiatnya ditinggalkan. Kita bisa. Kalau bisa ngejaga diri dari ibadah, dari maksiat, sama Allah bakal dikasih alamal insana malam ya'lam, dikasih ilmu yang kita belum pernah tahu. Syaratnya satu doang, harus menjaga diri dari maksiat, melaksanakan taat, udah gitu ya. Bakal dikasih itu, bakal dikasih ilmu laduni disebutnya. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah ini
tugas para nabi, para rasul, para kiai, para ustadz, para ajengan mengajak umat ke jalan Allah. Kan itu tugasnya ya. Nanti di perjalanan kan banyak ujian, godaan, tantangan. Salah satunya orang yang tidak percaya, orang yang ngedebat. Itu kan yang tidak percaya begitu ya. Nah kata Allah, kalau ada orang yang mendebat tidak percaya kepada kamu, jangan diladenin, jangan samanya gitu. Tapi bagaimana? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kamu harus hadapi mereka dengan cara yang terbaik. Ini kalau kagak punya ilmu nggak bisa menghadapi orang-orang semacam itu dengan cara baik, nggak bisa. Ada ustadz diserang sama tetangganya, sama jamaahnya, kalau dia nggak punya ilmu mah bisa marah kan itu ya. Apa lo ini wah itu kan ya kalau. Tapi kalau dia punya ilmu mah kan ini kalau saya serang balik galakan dia kan begitu ya. Ya pokoknya kalau nggak ada ilmu mah repotnya kayak tadi mau minjem duit sama Oni, kalau nggak punya ilmu, nggak punya trik makan ya caranya juga beda kan gitu ya. Nanti boro-boro dapat yang ada diomelin sama Oni kan itu apaan sih kan. Tapi kalau dia punya ilmu jadi ilmu itu ya nggak bisa itu. Maka ini juga jadi pesan buat anak-anak kita semua ya. Udah anak-anak kita nggak usah dikasih modal duit, nggak usah dikasih modal motor, nggak usah. Anak kita yang terpenting kasih modal iman dan ilmu. Karena anak kita kalau udah punya iman sama ilmu ditaruh di mana ge hidup. Tapi kalau anak kita bodoh nggak punya iman, jangankan nggak dikasih modal ge habis sama modalnya ya. Nggak bakal jadi apa-apa. Warisannya padahal mah ribuan meter. Tapi kan anaknya nggak punya ilmu, nggak punya iman, mau nikah 50 meter dijual, pengen motor 50 meter jual, akhirnya hidupnya dikontrakan. Ya Allah, gara-gara gak punya iman dan ilmu. Padahal warisannya dulu banyak. Tapi kalau orang yang punya iman sama ilmu, padahal dia gak punya warisan apa-apa, tapi tambah tua hartanya tambah banyak karena kepintaran itu. Maka ya udah ke anak-anak kita udah itu aja ya. Dan ingat, jangan ilmu mulu dijejelinnya ya, imannya kurang, bahaya itu bahaya banget ya. Kan itu seimbang, iman ilmu harus seimbang. Sekolah boleh tinggi, kuliah boleh sampai S3 ya, apa aja terserah ya. Tapi tolong ilmu agamanya juga jangan sampai kalah kan. Seimbangin, karena kalau nggak begitu anak kita kasihan jadi jomplang, jadi kayak Mang Jomplang. Kagak seimbang ini. Kalau Mang Jomplang namanya doang itu ya. Jadi nggak seimbang gitu. Jadi seimbang. Sampai di situ nanti kita lanjutkan sifat jaiz di para rasul. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya